Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2002361201063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang controlling. Definisi controlling atau pengendalian manajemen menurut Henry Fayol. Pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Menurut pelanggaran Eiffel, pengendalian juga memeriksa kinerja saat ini terhadap yang telah ditentukan standar yang terdapat dalam rencana dengan tujuan untuk memastikan kemajuan yang menandai dan kinerja yang memuaskan. Karakteristik kontrol. Kontrol adalah proses yang berkesinambungan. Pengendalian adalah proses manajemen. Pengendalian juga tertanam dalam setiap tingkat hierarki organisasi. Pengendalian juga melihat ke depan. Pengendalian juga berkaitan erat dengan perencanaan. Kontrol adalah alat untuk mencapai kegiatan organisasi. Controlling adalah proses akhir. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Tahap-tahap dalam proses pengawasan. Penetapan standar adalah suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. 3 bentuk standar umum. 1. Standar fisik, standar moneter, standar waktu. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Cara-cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan. 1. Pengamatan. 2. Laporan-laporan. 3. Metode-metode. 4. Inspeksi. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. 1. Mengubah standar mula-mula. 2. Mengubah pengukuran pelaksanaan. 3. Mengubah cara dalam menganalisa. Faktor-faktor perlunya pengawasan dalam organisasi. 1. Perubahan lingkungan organisasi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi. 3. Kesalahan-kesalahan. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Langkah-langkah perencanaan proses pengawasan. 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan tujuan atau prediktor hasil. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Karakteristik pengawasan yang efektif. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif dan menyeluruh. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. 5. Relatif secara organisasional. 6. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 7. Fleksibel. 8. Realistik secara ekonomis. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. 10. Terima para anggota organisasi. Tipe metode pengawasan. Metode pengawasan kuantitatif cenderung untuk menggunakan data khusus dan metode-metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas barang output. Metode kuantitatif terdiri dari 1. Anggaran atau budget. 2. Audit. 3. Analisa break-even. 4. Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 5. Analisa rasional.